Assalamualaikum sahabat Ruang Bercerita 369. Apa kabarnya hari ini, bunda-bunda hebat di seluruh Nusantara? Semoga di tengah kesibukan mengurus rumah, memasak, atau mencuci baju saat ini, bunda selalu diberikan kesehatan dan kesabaran yang tak terbatas. Bunda, pernahkah terlintas di pikiran kita bahwa menjadi istri itu terkadang seperti menjadi seorang pesulap? Kita diminta mengolah sesuatu yang sedikit menjadi sangat banyak. Kita diminta tetap tersenyum meski hati sedang sesak menghitung sisa recehan di dompet. Hari ini, Ruang Bercerita 369 kedatangan sebuah kisah yang sangat menyesakkan dada. Sebuah kiriman cerita dari seorang istri yang merasa sudah sampai di titik nadirnya. Judulnya, Uang belanja 50.000 sehari, tapi suami minta makan mewah. Aku menyerah. Sebelum kita mulai menyelami kisahnya, yuk bagi bunda yang belum bergabung, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar ya, bunda sedang menyimak dari kota mana dan hari ini masak apa. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang saling menguatkan. Namaku Arini. Sudah 7 tahun lamanya aku menyandang status sebagai istri dari Mas Bagas. Jika orang bertanya, apakah Mas Bagas orang baik? Aku akan menjawab, ya, dia orang yang sangat baik. Dia bekerja keras, tidak pernah pulang larut malam tanpa alasan, dan tidak pernah bermain tangan. Tapi ada satu hal yang perlahan-lahan, seperti tetesan air yang melubangi batu, mulai membunuh perasaanku secara perlahan. Hal itu adalah ketidakpeduliannya pada realita di dapur. Pagi itu, suasana rumah masih terasa sangat dingin. Sisa hujan semalam masih membekas di jendela kaca ruang makan kami. Aku sedang sibuk menyiapkan kopi kesukaan Mas Bagas ketika ia keluar dari kamar dengan pakaian kantor yang rapi dan harum parfum yang cukup menyengat. Ia duduk di kursi kayu yang permukaannya sudah mulai kusam, tanpa menoleh padaku yang sedang menuangkan air panas ke cangkirnya. Seperti sebuah ritual yang sudah hafal di luar kepala, Mas Bagas merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan dompet kulitnya yang sudah agak mengelupas di bagian pinggir, lalu dengan gerakan santai, ia meletakkan selembar uang berwarna biru di atas meja. 50.000 rupiah. Aku menatap uang itu. Selembar kertas yang bagi sebagian orang mungkin hanya cukup untuk sekali ngopi di kafe. Tapi bagiku, itu adalah napas rumah ini untuk 24 jam ke depan. Ini buat belanja hari ini ya, Rin? Ucapnya sambil menyeruput kopi panasnya. Oh ya, Mas lagi pengen makan yang enak nanti malam. Teman kantor Mas kemarin cerita kalau istrinya bikin rendang daging yang bumbunya meresap banget. Terus kalau nggak rendang, bikin ayam goreng crispy yang kayak di restoran itu loh, yang tepungnya tebal tapi dagingnya lembut. Kayaknya enak banget kalau dimakan pakai sambal terasi pas Mas pulang kerja. Aku tertegun. Tanganku yang sedang memegang serbet seketika kaku. Aku mencoba menelan ludah, mencari kata-kata yang tepat agar tidak menyinggung harga dirinya sebagai kepala keluarga. Rendang, Mas. Harga daging sapi di pasar sekarang lagi naik loh. Belum bumbu-bumbunya, santannya. Suaraku memelan di ujung kalimat. Mas Bagas meletakkan cangkirnya dengan sedikit hentakan. Ia menatapku dengan kerutan di dahi, seolah-olah aku baru saja mengucapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Loh, masa 50.000 nggak cukup, Rin? Itu kan uang besar. Teman Mas bilang istrinya bisa masak macam-macam cuma pakai uang segitu. Kamu harus pinter-pinter ngatur dong. Masa urusan dapur aja kamu nggak bisa handle? Mas kan sudah capek cari uang di kantor. Mas cuma pengen pulang ke rumah dan ada makanan enak di meja. Itu nggak berlebihan kan? Aku terdiam. Dadaku terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena rasa lelah yang tiba-tiba menumpuk di pundakku. Mas Bagas mungkin lupa, atau mungkin menutup mata, bahwa uang 50.000 itu bukan hanya untuk urusan perutnya saja. Dalam benakku, aku mulai berhitung dengan cepat. Keterampilan yang secara otomatis dikuasai oleh semua ibu rumah tangga yang hidup dalam keterbatasan. Dari uang 50.000 itu, aku harus menyisihkan 5.000 untuk uang jajan si kecil Dika, agar dia tidak merasa minder saat melihat teman-temannya jajan di sekolah. Lalu,
Persediaan sabun cuci piring dan deterjen di kamar mandi sudah habis sejak kemarin sore. Setidaknya aku harus keluar 10.000 untuk membeli kemasan isi ulang yang paling murah. Belum lagi bumbu dapur, cabai, bawang merah, bawang putih, harganya sedang tidak masuk akal minggu ini. Jika dipotong itu semua, sisa uang di tanganku mungkin hanya tinggal Rp35.000. Rp35.000 untuk membeli daging sapi 1 kilo. Bahkan untuk seperempat kilo saja mungkin tidak cukup di pasar langgananku. Aku menatap punggung Mas Bagas yang mulai sibuk memeriksa berkas di dalam tasnya. Ingin rasanya aku berteriak, "Mas, ayo ikut aku ke pasar. Lihat sendiri bagaimana uang ini menguap begitu saja hanya untuk membeli beras dan telur." Tapi lidahku keluh. Aku tahu, jika aku mendebatnya, pagi ini akan berakhir dengan keributan, dan aku tidak ingin Dika terbangun karena suara bentakan ayahnya. "Iya mas, nanti aku usahakan," jawabku singkat, meski hatiku menangis. Mas Bagas tersenyum puas seolah ia baru saja memberikan tugas yang sangat mudah. Ia berdiri, mengecup keningku sekilas, kecupan yang terasa hambar bagiku, lalu melenggang pergi meninggalkan rumah. Setelah pintu depan tertutup, aku duduk di kursi yang tadi didudukinya. Aku menatap uang biru itu lagi, Rp50.000, selembar kertas yang membawa beban ekspektasi yang begitu berat. Aku menoleh ke arah dapur, rak bumbu yang kosong, botol minyak yang tinggal setetes, dan tabung gas yang mungkin sore nanti akan habis. Pernahkah Bunda merasakan posisi ini? Di mana kita dianggap sebagai pesulap yang bisa membelah butiran beras menjadi nasi yang melimpah, di mana kita dipaksa untuk cukup di tengah tuntutan yang mewah. Rasanya pagi itu bukan hanya udara yang dingin, tapi hatiku juga mulai membeku. Aku menyadari satu hal pahit, Mas Bagas mencintaiku tapi dia sama sekali tidak menghargai perjuanganku di balik pintu dapur. Baginya makanan enak yang tersaji di meja adalah hal yang ajaib, yang datang begitu saja tanpa dia perlu tahu berapa banyak air mata yang kuteteskan saat menawar harga sawi di pinggir jalan. Aku menghela napas panjang, mengambil tas belanja kainku yang sudah mulai robek di bagian talinya. Aku harus segera ke pasar sebelum matahari terlalu terik, sebelum harga-harga naik lagi, dan sebelum sisa keberanianku hilang. Aku tidak tahu apa yang akan kumasak nanti malam, tapi yang pasti aku harus berjuang lagi hari ini. Menjadi Arini sang pesulap demi menjaga harga diri suamiku yang tidak tahu diri itu. Bunda, pernahkah Bunda merasa pasar adalah medan perang yang paling nyata? Bagi sebagian orang, pasar mungkin hanya tempat transaksi biasa. Tapi bagi seorang istri dengan uang Rp50.000 di dompet dan daftar belanjaan sepanjang lengan, pasar adalah tempat di mana harga diri kita dipertaruhkan. Aku melangkahkan kaki menuju pasar tradisional yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah. Sambil berjalan, jemariku tak henti-hentinya meremas uang biru di dalam saku daster yang kulapisi dengan jaket tipis. Di dalam otakku, kalkulator imajiner sudah bekerja melampaui kapasitasnya. 5.000 uang jajan Dika, 10.000 sabun dan deterjen, sisa 35.000. Bagaimana caranya 35.000 ini bisa jadi rendang atau ayam crispy? Begitu sampai di gerbang pasar, bau khas sayuran basah, amis ikan, dan aroma rempah langsung menyergap. Biasanya aku menikmati suasana ini, tapi hari ini suasana pasar terasa begitu menekan. Aku menuju lapak daging sapi langgananku. "Bang, daging rendang sekilo berapa?" Tanyaku dengan suara yang sengaja dikecilkan. "Wah, Bu Arini, daging lagi naik, Bu. 140.000 sekilo. Mau diambil?" Jawab si abang sambil mengasah pisaunya. Aku tersenyum getir. 140.000, itu hampir 3 kali lipat dari seluruh uang belanja yang kubawa hari ini. Aku memutar otak. "Bang, kalau tulang-tulang yang masih ada sisa dagingnya sedikit itu berapa? Sama lemak-lemaknya sedikit saja?" Si abang menatapku heran. "Buat pakan kucing, Bu." Dadaku sesak. Aku hanya bisa mengangguk pelan demi menutupi rasa malu. "Iya bang, sama mau buat kaldu sedikit." Akhirnya, dengan Rp10.000, aku mendapatkan sekantong kecil tulang sapi dan tetelan lemak. Inilah awal dari trik sulapku. Di kepalaku, aku sudah berencana. Tulang ini akan kurebus selama agar kaldunya kuat,
Lalu sisa-sisa daging yang menempel akan kusisir halus untuk dicampurkan ke dalam tempe yang dihaluskan. Jika dibumbui dengan kuat, Mas Bagas mungkin tidak akan sadar kalau yang dia makan bukan murni daging sapi, melainkan tempe yang menyamar menjadi rendang. Langkahku berlanjut ke tukang sayur. Disinilah perjuangan yang sebenarnya dimulai. Aku butuh santan, cabai, bawang, dan sayuran. "Empok, cabai rawit 5.000 dapat berapa?" "Aduh, Bu Arini, cabai lagi pedes harganya. 5.000 cuma dapat segenggam kecil ini loh," jawab si empok sambil menunjukkan plastik kecil. "Empok, tambahin sedikit dong bawang merahnya 2 biji aja, kan saya langganan," pintaku dengan nada memelas. Si empok sayur itu mendengus, suaranya cukup keras hingga didengar ibu-ibu lain yang sedang mengerumuni lapaknya. "Aduh, si ibu ini nawarnya sadis benar. Dagangan lagi mahal begini, kalau ditambahin terus saya bisa rugi bandar, Bu. Jangan pelit-pelit lah sama perut sendiri. Masa uang belanja mepet terus tiap hari?" Rasanya wajahku seperti disiram air panas. Merah padam. Aku melihat ibu-ibu di sebelahku saling berbisik. Mungkin mereka mengira aku adalah istri yang kikir atau istri yang suaminya tidak mampu. Padahal mereka tidak tahu kalau aku sedang bertaruh nyawa agar asap dapurku tetap mengepul. Aku hanya bisa menunduk, mengambil plastik cabai itu tanpa berani menatap mata siapapun. Tantangan berikutnya adalah membeli bumbu rendang instan dan penyedap rasa. Tanpa penyedap rasa yang kuat, rendang palsu dari tempe ini tidak akan bisa menipu lidah Mas Bagas. Aku menghitung sisa uang di telapak tanganku. 10.000, 5.000, 2.000. Totalnya Rp17.000. Harga bumbu rendang instan, santan peras, dan minyak goreng curahan kemasan paling kecil ternyata totalnya Rp22.000. Aku kurang Rp5.000. Aku berdiri mematung di depan kios sembako milik Koh Ahong. Tanganku gemetar. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak mungkin membatalkan santan, karena tanpa santan rendang itu tidak akan jadi. Aku juga tidak mungkin membatalkan bumbu, karena itulah nyawa dari masakan ini. "Koh, boleh saya kurang 5.000 dulu?" tanyaku dengan suara yang hampir tidak keluar. Koh Ahong yang sedang sibuk menghitung dengan sempoa menatapku dari balik kacamata tebalnya. "Ayah waya Bu Arini, kemarin juga sudah kurang 2.000 belum bayar loh. Tolong Koh, besok saya bayar lunas, ini darurat sekali," pintaku dengan kali ini mata yang mulai berkaca-kaca. Aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah, padahal aku hanyalah seorang istri yang ingin memberi makan suaminya. Setelah drama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Koh Ahong mendesah pelan dan memasukkan belanjaanku ke dalam plastik hitam. "Ya sudah, besok jangan lupa ya." Aku keluar dari pasar dengan kaki yang terasa sangat berat. Di dalam kantong plastik hitam itu ada tulang sapi, sedikit tempe, santan, dan bumbu-bumbu. Di dalam dompetku kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi sisa untuk membeli sabun cuci yang tadi direncanakan, apalagi untuk jajan Dika. Sambil berjalan pulang, air mataku jatuh satu-satu mengenai jaketku. Aku merasa gagal. Aku malu pada pedagang daging yang mengira aku memberi makan kucing. Aku malu pada empok sayur yang mencibirku pelit. Dan aku malu pada diriku sendiri karena harus berhutang hanya untuk Rp5.000. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa sebentar lagi, di rumah, aku harus bekerja keras di depan kompor yang panas. Aku harus menumbuk tempe itu, mencampurkannya dengan urat-urat daging dari tulang sapi, meracik bumbu sekuat mungkin agar nanti malam Mas Bagas bisa tersenyum dan berkata, "Nah, begini dong masaknya enak, baru namanya istri pintar." Dia tidak akan pernah tahu bahwa rendang enak itu dibeli dengan harga diriku yang hancur berkeping-keping di lantai pasar. Dia tidak akan pernah tahu bahwa aroma wangi di meja makan itu sebenarnya adalah aroma air mataku yang menguap bersama santan yang mendidih. "Bunda, pernahkah Bunda merasa selelah ini, di mana kita melakukan segalanya untuk orang lain, tapi tak seorang pun bertanya, 'Kamu sendiri sudah makan?' Atau, 'Uangnya cukup tidak sayang?' Pagi itu, aku belajar satu hal tentang seni menyulap di pasar. Bahwa yang aku sulap bukan hanya bahan makanan, tapi aku juga sedang menyulap rasa sakit menjadi senyuman dan rasa lapar menjadi pengabdian yang buta. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Menambah suasana rumah terasa semakin sunyi. Aku berdiri di depan kompor dengan peluh yang bercucuran.
Tubuhku terasa sangat lemas. Sejak pulang dari pasar tadi pagi, aku belum sempat mengisi perutku dengan nasi barang sesuap pun. Aku terlalu sibuk menjadi pesulap. Tenagaku habis untuk mengolah tulang sapi dan tetelan yang kubeli dengan rasa malu tadi pagi. Namun, takdir berkata lain. Rendang palsu dari tempe yang kurencanakan ternyata gagal total. Tempe yang kucampur dengan sisa-sisa daging itu hancur saat diaduk. Dan bumbu instan yang kubeli dengan cara berhutang ternyata tidak mampu menutupi aroma tulang yang amis. Hasilnya bukan rendang mewah, melainkan masakan hancur yang bahkan aku pun tak tega mencicipinya. Akhirnya dengan sisa keberanian yang ada, aku menggunakan 2 butir telur terakhir di kulkas, yang sebenarnya untuk sarapan Dika besok pagi, untuk dibuat telur dadar tipis yang kusisir halus agar terlihat banyak, ditemani tumis kangkung layu hasil sisa kemarin. Tepat pukul 7 malam, terdengar suara motor Mas Bagas berhenti di depan rumah. Jantungku berdegup kencang. Ada rasa cemas yang luar biasa. Seolah-olah aku adalah seorang terdakwa yang menunggu vonis hakim. Mas Bagas masuk dengan wajah yang sangat masam. Bajunya sedikit basah karena tempias hujan, dan tas kantornya ia lempar begitu saja ke atas sofa. Tanpa menyapaku, ia langsung menuju meja makan. Aku mengekor di belakangnya, sambil meremas ujung dasterku yang sudah basah oleh keringat dapur. Ia duduk, lalu membuka tudung saji dengan gerakan kasar. Matanya terpaku pada piring berisi telur dadar suwir dan mangkuk kangkung. Keheningan yang tercipta di ruang makan itu terasa begitu mencekam, lebih dingin daripada air hujan di luar sana. Mana rendangnya? Suaranya rendah tapi syarat dengan kemarahan yang tertahan. Maaf Mas, tadi aku sudah coba buat, tapi... Lidahku terasa keluh untuk menjelaskan bahwa uang 50.000 itu tidak cukup untuk membeli daging sapi. Mas Bagas menatapku tajam. Tiba-tiba ia mengambil sendok dan membantingnya ke atas piring porselen. Brak! Suara dentingan logam itu menggema di seluruh ruangan, membuat jantungku hampir melompat keluar. Arini, Mas ini cari uang capek-capek di kantor, diperas atasan, pulang kehujanan, cuma buat makan telur dadar sama kangkung. Teriaknya. Suaranya meninggi, urat-urat di lehernya terlihat menegang. Mas, harga-harga di pasar lagi naik semua. Cabai, minyak, bumbu. Halah, alasan klasik. Potongnya cepat. Jangan sok pusing soal harga. Mas kasih kamu 50.000 setiap hari itu bukan uang kecil, Rin. Itu uang besar kalau kamu tahu cara pakainya. Kamu itu istri. Tugas kamu yang mengatur. Kalau begini terus buat apa kamu di rumah seharian? Masak begini saja anak SD juga bisa. Hatiku seperti disayat sembilu. Di rumah seharian katanya. Mas Bagas tidak tahu bahwa dari jam 5 subuh aku sudah mencuci tumpukan bajunya, membersihkan rumah, mengurus Dika lalu bertempur di pasar dengan harga diri yang diinjak-injak hanya demi mendapatkan potongan harga 500 perak. Mas Bagas berdiri, ia berkacak pinggang sambil menatapku dengan pandangan merendahkan. Pandangan yang lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan. Lihat itu istrinya si Danu. Teman sekantor Mas. Danu itu gajinya sama kayak Mas, tapi setiap dia bawa bekal ke kantor, menunya mewah. Ada rendang, ada ayam bakar, ada sambal goreng ati. Istrinya cantik, dandan, dan selalu bisa nyenengin suami lewat masakan. Kenapa kamu nggak bisa seperti dia? Apa kamu terlalu malas untuk belajar masak? Atau kamu terlalu sombong untuk mengakui kalau kamu memang nggak becus jadi istri? Aku hanya bisa diam. Kepalaku menunduk dalam-dalam. Air mataku mulai jatuh satu persatu, mendarat di atas ubin ruang makan yang baru saja kusapu bersih sore tadi. Aku ingin berteriak di depan wajahnya. Aku ingin bilang kalau istrinya Danu itu bisa masak mewah karena Danu memberinya uang belanja 1 juta seminggu, bukan 50.000 sehari yang masih harus dipotong sabun cuci dan jajan anak. Aku ingin bilang kalau minyak goreng culah yang kupakai tadi adalah hasil memelas pada Koh Ahong. Aku ingin bilang kalau perutku saat ini sedang melilit karena lapar, demi memastikan dia dan Dika bisa makan. Tapi semua kata itu tertahan di tenggorokan. Aku tahu bagi Mas Bagas, penjelasanku hanyalah keluhan istri yang tidak bersyukur. Jawab Arini, malah nangis. Nangis gak akan bikin makanan di meja ini berubah jadi rendang. Bentak Mas Bagas lagi. Ia kemudian meraih jaketnya kembali dengan kasar. Mas keluar saja, Mas makan di luar. Mending Mas makan di warteg daripada makan telur dadar suwir ini. Benar-benar hambar, sama kayak hidup Mas sejak nikah sama kamu.
Mas Bagas melenggang pergi. Suara motornya menderu keras, lalu perlahan menghilang di dalam kejauhan. Aku ditinggalkan sendiri di ruang makan yang remang-remang. Masakan yang kusiapkan dengan sisa-sisa tenagaku kini terbengkalai begitu saja. Aku jatuh terduduk di kursi. Kutatap piring telur dadar Suwirlitu. Air mataku jatuh semakin deras. Rasanya bukan hanya makanannya yang hambar, tapi seluruh perjuanganku selama 7 tahun ini terasa sia-sia. Aku sudah memberikan segalanya, masa mudaku, kecantikanku yang memudar karena jarang dirawat, tenagaku yang habis untuk mengabdi, tapi di mata laki-laki yang kucintai, aku hanyalah seorang istri yang tidak becus. Bunda, pernahkah Bunda merasa sudah memberikan seisi dunia, tapi bagi suami itu semua belum cukup? Pernahkah Bunda dibandingkan dengan perempuan lain yang hidupnya jauh lebih beruntung, tanpa suami Anda mau melihat seberapa berdarah-darah Anda menjaga dapur agar tetap berasap? Malam itu, di tengah rintik hujan, aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Mas Bagas tidak butuh istri. Dia hanya butuh koki yang murah, pembantu yang tidak dibayar, dan pesulap yang bisa menciptakan kemewahan dari kemiskinan. Aku menatap nasi di piringku sendiri. Nasi putih tanpa lauk, karena telurnya sudah kuberikan semua untuknya. Hati ini bukan lagi retak, Bunda. Hati ini sudah hancur menjadi debu. Dan di titik itulah, sebuah pemikiran besar mulai muncul di kepalaku. Pemikiran yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Aku menyerah. Aku benar-benar menyerah menjadi pesulap di rumah ini. Bunda, ada sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh setiap istri di dalam dompetnya. Rahasia itu bukan tentang simpanan uang yang melimpah, tapi tentang pengorbanan yang tidak pernah terucap. Bagi dunia, dompet adalah tempat menyimpan harta. Tapi bagi seorang istri seperti aku, dompet adalah saksi bisu betapa seringnya aku menomorduakan diriku sendiri demi mereka yang aku cintai. Mas Bagas tidak pernah tahu dan mungkin tidak pernah mau tahu apa yang ada di dalam dompet merah mudaku yang warnanya sudah memudar itu. Jika ia membukanya, ia tidak akan menemukan uang ratusan ribu yang tersusun rapi. Ia hanya akan menemukan kumpulan struk belanja pasar yang penuh coretan angka, beberapa keping uang receh yang kukumpulkan untuk membayar parkir atau sedekah, dan selembar foto pernikahan kami yang mulai menguning di sudutnya. Selama 7 tahun ini, Mas Bagas tidak pernah tahu bahwa istrinya tidak pernah lagi mencicipi gurihnya jajanan pasar atau segarnya es dawet saat terik matahari menyengat di pasar. Ketika aku melihat ibu-ibu lain duduk santai menikmati semangkuk bakso setelah berbelanja, aku hanya bisa menelan ludah dan mempercepat langkah. Bagiku, uang Rp10.000 untuk semangkuk bakso adalah harga untuk 2 liter beras yang bisa dimakan bersama Dika dan Mas Bagas selama 2 hari. Pernah suatu ketika, Mas Bagas memuji betapa awetnya mukena yang kupakai. "Kamu itu hebat, Rin. Mukena dari awal nikah masih kamu pakai. Masih bagus ya?" katanya tanpa dosa. Hatiku perih mendengarnya. Mas Bagas tidak tahu kalau mukena itu sudah bolong di bagian bawahnya karena serat kain yang sudah rapuh dimakan usia. Ia tidak tahu kalau warna putihnya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan meski sudah berkali-kali kurendam dalam pemutih paling murah. Aku tidak pernah meminta mukena baru, karena bagiku lebih baik uang Rp100.000 dialokasikan untuk membeli vitamin kantor buat Mas Bagas agar dia tidak mudah sakit saat lembur, atau membeli susu pertumbuhan untuk Dika. Aku merasa selama mukena itu masih bisa menutup auratku di hadapan Tuhan, itu sudah cukup. Meskipun sebenarnya, setiap kali aku sujud, aku merasa malu karena menghadap Sang Pencipta dengan pakaian yang sudah tak layak. Pengorbanan itu tidak berhenti di sana. Mas Bagas sering memuji bahwa tubuhku tetap langsing seperti saat gadis. Ia tidak tahu bahwa rahasia langsing itu adalah karena aku sering melewatkan makan siang. Ketika nasi di bakul tinggal sedikit, aku akan mendahului Mas Bagas dan Dika untuk makan. Lalu aku akan berkata, "Aku sudah kenyang tadi sambil masak." Padahal sebenarnya, aku hanya makan kerak nasi dengan taburan garam agar sisa nasi yang bagus bisa dinikmati oleh suami dan anakku. Hingga akhirnya, tubuhku yang selama ini kupaksa bekerja melampaui batas, mulai menyerah. Siang itu, cuaca sangat panas. Aku baru saja selesai menjemur pakaian Mas Bagas yang sangat banyak. Kepalaku terasa berputar, pandanganku mulai kabur dengan bintik-bintik hitam yang menari-nari. Aku mencoba berpegangan pada tiang jemuran, tapi tanganku terasa lemas seperti tak bertulang.
Lambungku terasa perih sekali, melilit, seolah-olah dinding perutku sedang saling bergesekan karena kosong terlalu lama. Aku mencoba berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air, tapi baru 3 langkah, duniaku gelap seketika. Aku jatuh tersungkur di lantai semen yang panas. Aku pingsan dalam kesendirian, di tengah jemuran yang belum selesai kurapikan. Beruntung tetangga sebelah rumah, Bu RT, mendengar suara jatuhku. Ia membawaku ke puskesmas terdekat. Saat aku tersadar, aku sudah berbaring di atas randang dengan selang infus yang menempel di tangan kiriku. Rasanya dingin, dan bau obat-obatan menyengat hidungku. Tak lama kemudian, Mas Bagas datang dengan wajah panik. Ia masih mengenakan kemeja kantornya. Ia berlari menghampiriku, tapi langkahnya terhenti saat dokter yang menjagaku memanggilnya ke sudut ruangan. "Pak, istri Bapak ini menderita MAH kronis dan anemia berat. Sepertinya dia sering sekali telat makan dan kelelahan yang luar biasa. Tekanan darahnya sangat rendah. Apa selama ini istri Bapak tidak pernah mengeluh sakit?" Tanya dokter dengan nada yang terdengar sedikit menyalahkan. Mas Bagas terdiam. Ia menatapku dari jauhan dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tidak menjawab pertanyaan dokter itu, karena memang aku tidak pernah mengeluh. Aku selalu menampilkan wajah tegar di hadapannya. Saat dokter pergi, Mas Bagas duduk di samping randangku. Ia meraih tas dasterku yang tadi dibawa oleh Bu RT. Mungkin ia bermaksud mencari kartu identitasku atau uang untuk membayar pendaftaran. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Mas Bagas membuka isi dompetku. Ia tertegun, matanya terpaku pada sebuah amplop kecil yang terselip di balik foto pernikahan kami. Di amplop itu tertulis rapi, uang tabungan sepatu baru Mas Bagas. Di dalamnya hanya ada uang recehan 2.000-an dan 5.000-an yang kumpulannya tidak sampai Rp50.000. Itu adalah uang yang kusisihkan dari uang kembalian belanja Rp50.000 yang ia sebut sangat besar itu. Mas Bagas juga menemukan daftar rincian belanjaku selama 1 minggu terakhir. Di sana tertulis jelas, harga cabai, harga beras, harga sabun, hingga hutang Rp5.000ku kepada Koh Ahong. Tidak ada satupun pengeluaran untuk diriku sendiri, tidak ada bedak, tidak ada lipstik, tidak ada pulsa. Semuanya adalah rincian untuk kebutuhan perut dan kebersihan rumah ini. Aku melihat tangan Mas Bagas gemetar. Ia menoleh ke arahku yang sedang menatap langit-langit puskesmas dengan air mata yang mengalir di sudut mataku. Ia melihat mukena yang kemarin ia puji awet itu, kini terlihat jelas robekannya di depan matanya. "Rin?" Suaranya bergetar, hampir hilang ditelan rasa bersalah. Aku tidak menjawab. Aku terlalu lelah bahkan hanya sekedar untuk memaafkan. Aku hanya ingin istirahat. Aku ingin berhenti sejenak dari tugas sebagai pesulap yang harus selalu terlihat persempurna meski jiwanya sedang sekarat. "Bunda, terkadang kita harus jatuh terlebih dahulu agar orang-orang di sekitar kita sadar betapa berat beban yang kita sanggah sendirian. Terkadang rasa sakit fisik adalah satu-satunya cara agar suara hati kita yang terbungkam bisa didengar." Malam itu di puskesmas yang sunyi, rahasia di balik dompetku akhirnya terungkap. Bukan karena aku ingin pamer kesedihan, tapi karena tubuhku sudah tak sanggup lagi berbohong. Aku jatuh sakit demi memastikan mereka tetap sehat. Aku kelaparan demi memastikan mereka tetap kenyang. Dan sekarang, aku hanya ingin tahu, setelah semua rahasia ini terbongkar, apakah Mas Bagas masih akan meminta rendang di meja makan yang hanya dihargai Rp50.000 itu? Sahabat Ruang Bercerita 369, kita telah sampai di penghujung kisah Arini. Sebuah kisah yang mungkin terasa sangat dekat atau bahkan sedang dialami oleh sebagian dari Bunda yang sedang mendengarkan video ini sambil melipat pakaian atau mencuci piring di dapur. Kisah Arini bukanlah sekedar cerita tentang uang Rp50.000. Ini adalah cermin besar bagi kita semua. Sebuah refleksi tentang bagaimana sebuah rumah tangga seringkali diuji bukan oleh badai besar, melainkan oleh kerikil-kerikil kecil bernama ketidakpedulian. Kita belajar dari sini bahwa komunikasi soal keuangan dalam rumah tangga bukan hanya soal angka-angka di atas kertas, bukan soal siapa yang memegang dompet, tapi jauh di atas itu semua, ini adalah soal penghargaan. Istri, Bunda, bukanlah seorang pesulap. Kita bukan makhluk ajaib yang bisa mengubah air menjadi minyak atau tempe menjadi daging hanya dengan jentikan jari. Dan suami, ayah, bukanlah seorang raja yang bertahta di kursi meja makan yang hanya bisa menuntut hidangan mewah tanpa mau melihat keringat yang bercucuran di depan kompor yang panas.
Rumah tangga adalah sebuah kemitraan, sebuah kerjasama tim di mana satu sama lain harus saling melihat beban di pundak pasangannya. Pelajaran hidup untuk para suami dan istri. Pelajaran berharga yang bisa kita petik hari ini sangatlah mendalam. Untuk para suami di luar sana, Bunda titip pesan ini untuk ayah semua. Cobalah sesekali, setidaknya sebulan sekali, luangkan waktu di hari libur untuk ikut istri Anda ke pasar. Jangan hanya menunggu di atas motor, tapi masuklah ke dalam riuhnya pasar. Lihatlah bagaimana harga cabai meroket, lihatlah bagaimana harga minyak goreng merayap naik, dan lihatlah bagaimana istri Anda harus mengerutkan kening, menahan malu untuk menawar harga demi bisa menyisihkan sedikit uang untuk tabungan masa depan keluarga. Ketahuilah bahwa uang 50.000 di zaman sekarang seringkali hanyalah numpang lewat. Jangan biarkan istri Anda memikul beban mental sendirian untuk mencukupkan sesuatu yang sebenarnya kurang. Karena ketika seorang istri merasa dihargai, ia tidak akan keberatan meski hanya makan nasi garam, asalkan suaminya berkata, "Terima kasih ya Ma, sudah berusaha mengatur keuangan kita dengan baik." Kata-kata sederhana itu adalah asupan energi yang jauh lebih mewah daripada rendang daging sapi. Dan untuk para istri, para bunda hebat, pesan ini khusus untukmu. Jangan pernah lupa untuk menyayangi dirimu sendiri. Seringkali kita merasa menjadi pahlawan dengan menderita diam-diam, dengan memberikan porsi nasi terbaik untuk anak dan suami, sementara kita sendiri makan kerak sisa. Namun ingatlah Bunda, Anda tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Jika Bunda sakit, jika Bunda hancur secara mental, maka seluruh napas di rumah itu akan ikut sesak. Mencintai diri sendiri bukanlah sikap egois. Membeli mukena baru saat yang lama sudah robek bukanlah pemborosan. Itu adalah bentuk penjagaan diri agar Bunda tetap memiliki energi untuk mencintai keluarga. Jangan tunggu sampai jatuh pingsan seperti Arini hanya untuk membuat orang lain sadar akan keberadaan dan pengorbananmu. Bicaralah, komunikasikanlah. Kejujuran yang pahit jauh lebih baik daripada kebohongan yang membunuhmu secara perlahan. Nah, sahabat Ruang Bercerita 369, setelah mendengar seluruh perjuangan Arini dari awal sampai akhir, saya ingin mendengar suara hati Bunda semua. Menurut pendapat Bunda, apa yang seharusnya dilakukan oleh Arini setelah ia sembuh dari sakitnya? Apakah ia harus tetap bertahan dan bersabar, berharap Mas Bagas akan berubah dengan sendirinya? Ataukah sudah saatnya Arini bicara tegas, menunjukkan catatan belanjanya, dan meminta Mas Bagas untuk ikut bertanggung jawab atas realita ekonomi mereka? Tuliskan pendapat Bunda di kolom komentar ya. Jangan sungkan untuk berbagi cerita serupa, karena seringkali dengan berbagi, beban di hati terasa sedikit lebih ringan. Saya secara pribadi sangat menantikan untuk membaca setiap curhatan dan masukan dari Bunda sekalian. Mari kita jadikan komunitas ini sebagai tempat kita saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada Bunda dan sahabat Ruang Bercerita 369 yang sudah meluangkan waktu menyimak cerita ini dari menit pertama hingga detik terakhir. Jika Bunda merasa cerita Arini ini menyentuh hati atau bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, silahkan klik tombol share. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman sesama ibu, atau ke media sosial Bunda. Siapa tahu ada satu keluarga di luar sana yang terselamatkan komunikasinya setelah menonton video ini. Jangan lupa berikan like jika Bunda menyukai cara kami menyampaikan kisah ini, dan bagi yang belum, silahkan tekan tombol subscribe. Dukungan Bunda sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah nyata yang penuh pelajaran hidup setiap minggunya. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya, tentu saja hanya di Ruang Bercerita 369. Pesan saya sebelum berpisah, tetaplah menjadi ibu yang bahagia, tetaplah menjadi istri yang dihargai. Karena kebahagiaan sebuah rumah tangga bermula dari senyum tulus seorang ibu di dalamnya. Jangan lupa makan ya Bunda, jaga kesehatanmu karena kamu berharga. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.